teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Abdel Darmawan, NIM 1511855 dari kelas HI di Amerika Latin B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai sebuah jurnal yang ditulis oleh Gladys Michel yang berjudul Politik Warna Kulit di Brazil. Brazil merupakan salah satu negara di dunia dengan jumlah populasi keturunan Afrika terbesar di dunia, tepatnya urutan kedua setelah Nigeria. Sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi keturunan Afrika terbesar di dunia, pemerintah Brazil mengklaim bahwa mereka melindungi hak-hak warga keturunan Afrika, sehingga rasisme tidak dapat terjadi di Brazil. Namun, pada kenyataannya, rasisme adalah hal yang marak terjadi di Brazil. Meski rasisme marak terjadi di Brazil, sejatinya klasifikasi dan identifikasi ras di Brazil tidak begitu konsisten. Karena di Brazil terdapat sebuah sistem di mana warga keturunan Afrika yang tinggal di Brazil atau biasa disebut dengan orang Afro-Brazil dapat mengklasifikasikan dirinya sendiri ke dalam suatu ras atau warna kulit sesuai dengan kondisi sosial mereka. Namun, hal tersebut tidaklah mutlak karena ada kemungkinan di mana klasifikasi yang ditentukan oleh warga Afro-Brazil berbeda dengan klasifikasi yang diberikan oleh warga Brazil lainnya. Adanya sistem klasifikasi sendiri yang dapat dilakukan oleh orang Afro-Brazil membuat tidak semua orang Afro-Brazil yang ada di Brazil diklasifikasikan ke dalam satu warna, yaitu hitam. Karena warga atau orang Afro-Brazil yang lebih miskin cenderung mengklasifikasikan diri mereka sebagai warga kulit coklat daripada kulit hitam. Berbeda dengan warga Afro-Brazil yang memiliki kekayaan yang lebih dan berpendidikan tinggi. Meski sistem klasifikasi sendiri ini bebas untuk dilakukan oleh seluruh warga Afro-Brazil, baik mereka Afro-Brazil yang kaya maupun miskin, sistem klasifikasi sendiri ini lebih banyak dilakukan oleh warga Afro-Brazil yang lebih tua dan miskin. Hal tersebut karena warga Afro-Brazil yang lebih muda, kaya dan berpendidikan tinggi memilih untuk mencintai dirinya mereka sendiri. Warga-warga Afro-Brazil yang lebih memilih untuk menjadi dirinya sendiri, yaitu menjadi bagian dari kulit hitam inilah juga yang kemudian mendorong gerakan-gerakan orang kulit hitam di Brazil. Sistem klasifikasi sendiri yang dapat dilakukan oleh warga Afro-Brazil ini merupakan sebuah sistem yang timbul karena adanya rasisme di Brazil, di mana orang-orang dengan kulit berwarna putih mendapatkan perlakuan istimewa ketimbang warga kulit hitam di Brazil. Karena itu, sistem ini digunakan oleh warga Afro-Brazil yang ingin memutihkan warna kulitnya agar mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga kulit putih yang berada di Brazil. Dalam jurnal yang ditulis oleh Gladys Michel, secara ilmiah ada 3 faktor utama yang menyebabkan timbulnya rasisme di Brazil. Yang pertama adalah perkembangan rasisme di Eropa dan Amerika Serikat. Perkembangan rasisme di Eropa dan Amerika Serikat membuat atau mempengaruhi pemikiran masyarakat Brazil, sehingga pemikiran masyarakat Brazil pada saat itu menjadi bahwa warga kulit putih merupakan warga yang lebih superior. Yang kedua adalah sejarah dominasi ras Anglo-Saxon atau Arya yang mengklaim bahwa mereka akan menguasai dunia dengan segala keunggulan yang mereka miliki. Yang ketiga adalah perkembangan serta penyebaran teori Darwin yang mengatakan bahwa ras yang lebih superior akan selalu berada di atas dibanding dengan ras-ras yang lemah yang akan selalu berada di bawah. Kesenjangan antara warga kulit putih dengan warga kulit hitam di Brazil sudah berlangsung sejak lama. Bahkan dahulu, warga kulit hitam di Brazil diperlakukan sebagai budak. Namun, pada tahun 1880-an, warga kulit hitam di Brazil melakukan pemberontakan. Mereka menuntut pemerintah Brazil untuk menghapuskan perbudakan kulit hitam. Akhirnya, setelah dilakukan pemberontakan, pemerintah Brazil secara resmi menghapuskan perbudakan warga kulit hitam pada tanggal 13 Mei 1888. Namun, setelah menghapus secara resmi perbudakan kulit hitam, pemerintah Brazil juga mendorong adanya amalgamasi atau pernikahan antar ras untuk mengurangi populasi warga kulit hitam di Brazil. Dalam rangka mendukung rencana dan program amalgamasi tersebut, pemerintah Brazil kemudian mengeluarkan konstitusi yang berisi larangan imigrasi dari warga-warga ras Afrika ataupun Asia. Sebaliknya, pemerintah Brazil mendorong imigrasi dari warga-warga Eropa atau ras kulit putih. Dalam mendorong
imigrasi dari warga-warga kulit putih Eropa, pemerintah Brazil bahkan memberikan subsidi kepada para warga Eropa yang ingin datang ke Brazil. Selain diberikan subsidi, warga Eropa yang datang ke Brazil juga akan diperlakukan secara istimewa. Salah satunya adalah di bidang pekerjaan. Warga Eropa atau warga kulit putih dari Eropa yang datang ke Brazil dan warga kulit putih Brazil dalam mencari pekerjaan akan lebih diutamakan untuk bekerja di pabrik-pabrik ataupun perkebunan kopi. Sedangkan warga kulit hitam akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Pada masa itu, warga kulit putih dari Eropa dan warga kulit putih asal Brazil diperlakukan secara istimewa karena mereka dianggap dapat membantu menyukseskan rencana pemerintah Brazil dalam melakukan pemutihan sehingga warga Brazil dapat menjadi lebih putih karena pada saat itu ras kulit putih dianggap lebih superior daripada ras kulit hitam. Namun, program pemutihan yang diancangkan oleh pemerintah Brazil ini mendapat penolakan dari warga Brazil, khususnya warga Brazil kulit hitam atau Afro-Brazil. Para Afro-Brazil mulai membentuk komunitas-komunitas atau gerakan-gerakan yang digunakan untuk mendesak pemerintah. Salah satu gerakan bersejarah yang diinisiasikan oleh warga kulit hitam Brazil adalah kampanye yang diadakan pada tahun 1928, di mana kampanye tersebut ditujukan untuk menentang dekret yang dikeluarkan oleh pemerintah Brazil, di mana dekret tersebut menyatakan bahwa warga kulit hitam dilarang untuk mendaftar dalam pertahanan sipil Sao Paulo. Gerakan bersejarah atau kampanye tahun 1928 tersebut juga menjadi bentuk penolakan warga kulit hitam terhadap konstruksi rasial yang dilakukan oleh pemerintah Brazil. Upaya warga kulit hitam Brazil atau Afro-Brazil dalam menentang konstruksi rasial yang dilakukan oleh pemerintah Brazil serta rasisme yang ada terus berlangsung. Hingga akhirnya pada tahun 1951, pemerintah Brazil mensahkan Undang-Undang Afonso Arinos, di mana dalam undang-undang tersebut, rasisme diklasifikasikan sebagai sebuah tindak kejahatan, di mana pelaku rasisme dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, meski pada tahun 1951, Undang-Undang Afonso Arinos telah disahkan, penderitaan warga kulit hitam atau Afro-Brazil kembali terjadi saat pemerintahan Brazil berada di bawah rezim otoriter militer. Karena pada saat Brazil berada di bawah pemerintahan rezim otoriter militer, mobilisasi warga kulit hitam dianggap sebagai ancaman nasional. Oleh karena itu, banyak warga Afro-Brazil yang disiksa dan kemudian dibunuh oleh pemerintah Brazil di bawah rezim otoriter militer. Tindakan pemerintah Brazil tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Oleh karena itu, dunia internasional kemudian memberikan tekanan kepada pemerintah Brazil untuk segera membuat undang-undang yang dapat melindungi warga Brazil dari rasisme. Namun, dalam menanggapi tekanan tersebut, pemerintah Brazil mengatakan bahwa di Brazil tidak ada diskriminasi ras ataupun rasisme. Oleh karena itu, bagi Brazil tidak perlu untuk membuat undang-undang tersebut. Bahkan, Menteri Kehakiman Brazil menyatakan bahwa pemerintah Brazil sangat mengedepankan hak-hak warga Afro-Brazil. Namun, pernyataan dari pemerintah Brazil tersebut ditentang oleh warga kulit hitam Brazil karena warga kulit hitam Brazil atau Afro-Brazil merasa bahwa sebenarnya di Brazil bahwa rasisme di Brazil itu nyata dan benar-benar ada. Oleh karena itu, meski dikekang oleh pemerintah, warga Afro-Brazil masih terus berusaha untuk menegakkan hak-hak mereka dengan membuat atau membentuk organisasi-organisasi kulit hitam. Salah satu organisasi kulit hitam yang terkenal adalah Gerakan Hitam Bersatu atau O Movimento Negro Unificado. Setelah rezim pemerintahan otoriter militer Brazil berakhir dan Brazil masuk ke dalam transisi menuju demokrasi, berbagai gerakan sosial yang ditujukan untuk mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan berbagai isu yang ada termasuk isu rasisme mulai banyak dilakukan. Hingga akhirnya pada tahun 1985, pemerintah Brazil di bawah kepemimpinan Presiden José Sarney memutuskan untuk membentuk Dewan Hitam. Selain itu, pemerintahan Brazil di bawah kepemimpinan Presiden José Sarney juga membentuk Yayasan Budaya Palmares yang ditujukan untuk mempromosikan nilai budaya, sosial, dan ekonomi warga kulit hitam atau Afro-Brazil. Setelah waktu yang cukup panjang, kini
politik rasial mengalami pergeseran yang cukup dramatis. Dari yang awalnya merupakan isu yang jarang diangkat ke dalam debat publik, politik rasial kini menjadi implementasi dari kebijakan afirmatif Brazil. Para ahli mengatakan bahwa pergeseran dramatis politik rasial sehingga menjadi implementasi dari kebijakan afirmatif Brazil ini merupakan bentuk atau hasil dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh dunia internasional. Setelah diadakannya World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerance di Durban, Afrika Selatan pada tahun 2001 lalu, para elit politik Brazil mulai menunjukkan citra bahwa kini mereka akan melindungi hak-hak dari para warga Brazil keturunan Afrika atau Afro-Brazil. Bahkan setelah diadakannya World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerance di Durban pada tahun 2001 lalu, per bulan Maret 2002 ada sekitar 130 rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Kongres Nasional untuk dibahas. 130 rancangan undang-undang tersebut merupakan rancangan undang-undang terkait isu rasial. Dari 130 rancangan undang-undang tersebut, salah satu yang paling terkenal adalah rancangan undang-undang dari Senator Joe Sarney, di mana rancangan undang-undang tersebut menyatakan bahwa warga kulit hitam Brazil atau Afro-Brazil akan mendapatkan porsi sebesar 20% dalam penerimaan universitas dan pekerjaan di layanan publik. Kemudian, pada tahun 2003, ada undang-undang yang disahkan secara khusus terkait orang Afro-Brazil, yaitu Undang-Undang tentang Penerapan Kebijakan Afirmatif dan Hukum Federal 10.639/03. Dalam hukum federal tersebut, sekolah diwajibkan untuk memberikan pelajaran mengenai sejarah keturunan Afrika atau Afro-Brazil. Hal tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan harga diri orang Afro-Brazil. Selain terkait kehidupan sosial saat ini, dalam kehidupan politik, warga keturunan Afrika ataupun Afro-Brazil juga mengalami perubahan. Saat ini sudah ada perwakilan warga Afro-Brazil dalam politik atau pemerintahan nasional Brazil, walaupun jumlahnya tidak banyak. Bahkan pada tahun 1995 hingga 1999 pun hanya ada sekitar 2,93% perwakilan warga kulit hitam atau Afro-Brazil. Namun, meskipun jumlah perwakilan Afro-Brazil dalam pemerintahan Brazil terbilang cukup rendah, kinerja para perwakilan yang sedikit tersebut dalam pemerintahan Brazil sangat efektif. Bahkan, para perwakilan Afro-Brazil dalam pemerintahan nasional tersebut berhasil mendirikan kaukus kongres untuk pertahanan kesetaraan ras. Selain itu, undang-undang yang mewajibkan sekolah untuk memberikan pelajaran mengenai sejarah Afro-Brazil juga merupakan hasil atau undang-undang yang didukung oleh para perwakilan Afro-Brazil dalam pemerintahan di Brazil. Singkatnya, jurnal berjudul Politik Warna Kulit di Brazil yang ditulis oleh Gladys Michelle ini membahas mengenai kesenjangan yang terjadi antara warga kulit putih dengan warga kulit hitam atau Afro-Brazil. Jurnal ini juga membahas mengenai bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh warga kulit hitam Brazil untuk mendapatkan kesetaraan dengan warga kulit putih Brazil, mulai dari mengidentifikasi dirinya sendiri, memutihkan warna kulitnya, serta gerakan-gerakan yang mereka buat untuk mendesak pemerintah Brazil agar dapat memperlakukan warga kulit hitam dengan warga kulit putih dengan setara. Selain itu, jurnal ini juga membahas mengenai perubahan pemerintah Brazil dalam mengayomi warga kulit hitam Brazil, mulai dari awalnya memperbudak warga kulit hitam Brazil, kemudian pada zaman pemerintahan otoriter militer Brazil, warga-warga kulit hitam dibunuh dan disiksa, hingga akhirnya kini warga kulit hitam Brazil bahkan diberikan ruang dalam pemerintahan nasional Brazil. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai jurnal yang berjudul Politik
warna kulit di Brazil yang ditulis oleh Gladys Michelle. Sekian, terima kasih.